saya yang tahun 2021 akhirnya diminta untuk membantu Smesco. Saya masuk bulan Januari, saya nggak ngerti tadinya Smesco itu apa, tapi begitu masuk, ternyata Smesco itu adalah lembaga di bawah Kementerian Koperasi UKM yang tugasnya cuma satu sebetulnya, membuka akses pasar produk UKM Indonesia. Ada banyak hal yang membuat produk UKM kita ini, setelah saya identifikasi gitu, yang mandek atau bingung atau nggak ngerti mesti gimana. Nah, salah satunya adalah ketika infrastruktur digital semuanya dibangun dengan luar biasa oleh Kominfo. Dari dulu kan infrastruktur digital dibangun dengan luar biasa. Saya tahu betul di Banyuwangi juga sangat hebat, sampai dengan pojok-pojok itu sudah di, bahkan desa-desa yang di ujung-ujung pun sudah terkoneksi dengan sangat baik, karena saya sangat familiar dengan Banyuwangi. Dan to be honest with you, saya kalau ngomong sama teman saya yang dari Banyuwangi itu, saya selalu bilang saya jatuh cinta sama Banyuwangi. Karena saya tahu Banyuwangi dari tahun 93, saya pernah ke Banyuwangi backpacking, kemudian terakhir kali terkoneksi dengan Banyuwangi lagi tahun 2016 kalau nggak salah, pada waktu itu dengan Pak Anas, dan sangat kagum dengan kemajuan yang ada di sana. Tapi infrastruktur digitalisasi itu, teman-teman, jangan sampai dianggurin sama kita. Gitu. Karena kalau di infrastrukturnya sudah luar biasa gitu, sampai pojok-pojok itu bisa dapat internet misalnya, tetapi dimanfaatkan oleh industri-industri besar, dimanfaatkan oleh industri dari luar negeri, barangnya masuk ke kita, kita hanya menjadi market itu sayang. Oke, kita menjadi market itu sayang. Nah, digital disruption yang first wave itu udah beres. Sekali lagi, digital disruption yang first wave itu udah beres. Menurut Mas Wisnu Tama, dia bilang gini, first wave disruption di digitalisasi, championnya sudah ada 3. Kita nggak bisa ngutak-atik lagi champion ini, championnya udah ada. Yang pertama adalah e-commerce, itu jadi champion. Yang kedua food delivery, itu jadi champion, udah ketemu juga championnya. Dan yang ketiga ride hailing, Gojek itu kan ride hailing. Nah, itu juga ada ketemu championnya. Plus 1 sebenarnya, plus 1 OTA, online travel agent. Ya kan? Nah, pada prinsipnya kita nggak akan bisa masuk ke industri yang itu lagi kalau kita tidak mempunyai distinctive diferensiasi. Kita nggak bisa masuk ke e-commerce, ride hailing, sama food delivery, sama online travel agent kalau kita nggak punya very distinctive diferensiasi yang sangat berbeda dengan apa yang sudah punya sekarang. Karena first wave-nya udah beres. Nah, first wave ini ditandai oleh apa? 4G. Nah, sekarang kita sudah masuk ke 5G. Jadi kita masuk ke era baru 5G, latensinya lebih rendah, yang membuat nanti digital itu menjadi lebih seamless. Contohnya misalnya nanti di era 5G ini, orang dokter misalnya mau operasi pasiennya nggak perlu di kamar operasi. Dokternya dari London, yang dioperasi ada di Thailand, itu bisa pakai robotik. And it's happening today. It's happening. Oleh karena itu, yang saya ingin pesankan adalah ketika infrastruktur digitalisasi kita sudah hebat, jangan sampai kita ketinggalan dan hanya jadi market. Jangan sampai. Kita harus bisa menjadi raja di tanah kita sendiri. Gitu. Oke. Jadi menurut saya sangat penting untuk mengetahui sales funneling, digital strategy, tetapi dari sisi pelaku. Gitu. It's not just merely dari sisi startup besar, gitu, tetapi harus dari sisi pelaku. Saya selalu bilang UKM itu ada 2. Ada UKM yang langitan, ada UKM jalanan. Langitan itu yang memang produksinya keren-keren gitu, tapi ada yang jalanan. Gitu. Saya mungkin termasuk yang jalanan. Saya belajar dari nol, kemudian otodidak. Saya bukan lulusan IT, saya bukan lulusan komputer, saya lulusan perhotelan pariwisata, tapi saya bisa masuk ke dunia ini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang
sekolahnya bukan di IT, nggak perlu berkecil hati karena Pak Wintor aja bisa, gue juga harus bisa gitu maksudnya, ya kan? Nah, saya mesti ngomong ke teman-teman di ultimate goal ketika kita bicara digitalisasi, ultimate goal itu adalah kemandirian. Oke, kemandirian itu artinya nggak bergantung ke siapa-siapa, nggak bergantung ke pemerintah, nggak bergantung ke orang tua, nggak bergantung ke siapa-siapa, kita nggak bergantung ke siapa-siapa. Artinya usaha kita betul-betul mandiri, hidup matinya berdasarkan effort yang kita lakukan sendiri. Gitu. Nah, kemandirian ini base-nya apa? Ada 3. Yang pertama kemandirian bahan baku, kemandirian finansial, dan kemandirian akses pasar. Karena 3 ini menjadi problem selalu di mana-mana. Oke. Di Kementerian Koperasi UKM 3 ini dijabarkan menjadi beberapa lembaga. Nah, kalau teman-teman itu harusnya mempunyai kemandirian 3 ini. Bahan bakunya mesti mandiri, finansialnya mesti mandiri, akses pasarnya juga mesti mandiri. Saya nggak akan ngomongin yang pertama sama yang kedua, saya mau ngomongin yang akses pasar. Di dunia digital, kalau dulu digitalisasi, kalau dulu sebelum ada proses digital, saya ini termasuk golongan old school gitu misalnya, yang nggak bisa dibandingin sama anak-anak yang sekarang. Kalau teman-teman tahu industri sneaker kita, ya, it's so advanced. It's so advanced. Saya kalau lihat sneaker lokal aman. Harganya murah-murah. Dulu kalau saya mau beli sneakers, istri saya mesti pendelang-pendeleng. Ya kan? Saya udah ngincer gitu, wah ini keren nih. Air Jordan keren nih, Air Jordan keren nih. Gua udah ngincer gitu kan. Pas mau beli harganya nggak berani ngomong sama istri. Tapi sekarang industri sepatu lokal, as you can see, 10 menit sold out, 3 menit sold out. Aero Street beres. Kompas, Retrograde beres. 4 menit sold out. Ya, Beats kemarin sama Dead Squad 4 menit beres. Collab kayak gitu, industri sneaker kita top. Perbedaan anak dulu sama anak sekarang. Kalau zaman dulu kami base-nya, sekali lagi kami base-nya adalah manajerial yang bagus, kemudian baru jualannya. Anak sekarang enggak. Jualan dulu yang banyak gitu. Tapi kedodoran di belakang. Which is good sebetulnya, karena saya penganut aliran udah hajar aja dulu gitu, Mas. Jualan aja dulu, jangan takut jualan. Tetapi hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita jebak di vanity metrics. Vanity metrics ini adalah berbagai macam metrics yang kita nggak perlu tapi sok perlu. Sekali lagi, kita nggak perlu. Tapi terkadang sok perlu. Followers, likes, save, reach, banyaknya employees, bagusnya office, banyaknya key opinion leader yang kita pakai. We don't need that. Pak Wintor, employees perlu dong? Ya. Office perlu dong? Ya, oke. Follower kan semakin banyak, semakin bagus. Ya, tapi jangan fokus di situ. Vanity metric ini menjebak. Sekali lagi, score of the game is the most important thing. Saya bilang, employee, kenapa dengan metrik employee, Pak? Kenapa enggak oke? Zaman sekarang yang namanya karyawan, sekali lagi, zaman sekarang ini yang namanya karyawan, enggak. Sebisa mungkin dibuat variabel. Ini yang selalu saya terapkan dari dulu. Terakhir kali saya sebelum ke Semesco, saya punya karyawan 3 di India dan 2 di Filipina. Dan selalu variabel. Ketika sales saya semakin membesar, karyawan saya tambah. Sales membesar, karyawan saya tambah. Jadi jumlah karyawan itu sebanding sejajar dengan jumlah omset yang saya punya. Jangan difikskan. Karyawan yang fix itu biasanya berhubungan dengan kebanggaan kita kalau kita bisa mempekerjakan tetangga,
Kebanggaan kita kalau kita bisa mempekerjakan saudara, ya kan? Nanti kalau kebayang gini, ketika bisnis kita lagi jalan bagus, kena pandemi bisnis rontok, mau mecat saudara sendiri, capek kan? Diomongin sana sini, di ini dan segala macam. No, saya bilang yang namanya human resource sebisa mungkin dibikin variabel, jangan difikskan. Sebisa mungkin outsourcing, jangan difikskan. Oke? Karena apa? Semua yang fluid, semua yang fleksibel, itu jauh lebih membuat kita bisa bergerak kemana aja yang kita mau daripada kita bergerak dengan fixed cost. Gitu. Oke? Ini prinsipnya sebetulnya sama kayak punya rumah itu investasi atau expenses. Buat saya nggak penting juga punya rumah sebetulnya. Karena everything is variable. Tapi semua orang kalau masalah rumah akan berbeda-beda. Tapi masalah employee saya bilang, hati-hati. Jangan fixkan. Terkadang kita emosi. Dan bangga gitu. Oh, saudara yang kerja sama gue ada 5, tetangga ada 10. Bangga gitu. Ketika masa kedodoran mau mecatin bingung satu persatu. Jangan sampai. Guys, apa yang terjadi sekarang lebih baik semua yang bisa kita bikin variabel, actionable matrix-nya kita bikin variabel. Jangan membuat semuanya menjadi fix. Oke. Nah, kalau kita bicara akses pasar, ada 3 hal yang kita perlu lihat. Kita mau bidik akses pasar entah dimanapun itu, kemandiriannya kita perlu lihat, kan? Kalau based on yang ada di buku kan yang namanya pasar yang bagus itu ada 3. Coverage-nya, ya, besarnya, gedenya, pasarnya kita mesti lihat, growth-nya, ya. Jadi juga kita mesti lihat, dan yang terakhir pasarnya bisa di reach atau enggak, reachable atau enggak. Nah, kalau kami di Smesco ketika bicara akses pasar kan satu-satunya tugas kami di Smesco adalah akses pasar, kita bicara 2 hal. Yang pertama akses pasar adalah online dan offline, kemudian domestik dan internasional. Ya, mau pasar online atau offline itu yang pertama, mau digital atau analog itu yang pertama, kemudian mau domestik atau mau global, karena dua-duanya membutuhkan dua-duanya membutuhkan treatment yang sangat berbeda. Jangan ambil semuanya bersamaan. Enggak, saya mau membidik pasar online dan offline, jangan bersamaan. Saya mau bikin toko offline, tapi saya juga mau jualan online. Jangan, saya tidak sarankan itu. Dua-duanya mempunyai treatment yang berbeda. Kalau mau jualan online, full jualan online. Kalau mau offline, full lah offline. One day, ketika kalian sudah mempunyai matrix yang bagus, ketika offsetnya sudah bagus, baru dipadukan pakai Omni. Ya kan? Jangan pakai multi channel lagi, jangan pakai single channel, tetapi pakai Omni, offline dan online-nya dipadukan. Tapi jangan di awal. Saya mau pakai online, saya mau pakai offline, capek. Gitu. Karena effort-nya berbeda. Nah, teman-teman, kondisi UMKM ini yang ada di data kami, sekarang ini yang sudah on board itu 13,8 juta, berbagai macam perusahaan sekarang kesulitan di masa pandemi, bertahan di pandemi pertama, tapi rontok di tahun kedua nih. Pandemi yang kedua nih banyak yang rontok. Tabungan-tabungan perusahaan yang aman di tahun pertama sekarang pada rontok, mulai pada lay off karyawannya. Kemudian ini yang menarik, ini fakta. Saya punya komunitas pedagang online dari Sabang sampai Merauke. Yang menarik adalah ketika masa pandemi seperti sekarang ini, ketika semuanya kan teriak-teriak nih masa pandemi. Ya. Semua orang selalu bilang, wah omsetnya turun, omsetnya turun, omsetnya turun. Saya suka, iya omsetnya pada turun, saya yakin gitu. Tapi di sisi yang lain teman-teman, karena saya mungkin selama ini bergaulnya dengan yang memang jualan online setiap saat, you know what, teman-teman saya ini omsetnya justru pada naik. Jadi teman-teman saya yang memang dari awal jualannya online,
Dari sebelum pandemi dia full online. Itu malah pada naik. Naiknya antara 200 sampai 300%. Believe it or not. Kalau ada yang turun nggak Pak? Ada yang turun. Omsetnya ada yang turun. Tapi kalau turun itu berkisar antara 20% sampai 50%. Tapi nggak ada yang mati. Fakta nih. Kebayang kan yang jualan full offline mati. Yang online nggak ada. Even ada yang paling aneh sedunia adalah ketika saya ngobrol sama teman saya, dia jualan sepatu sekolah anak-anak. Omsetnya naik, anak-anak sekolah aja enggak. Sekali lagi, anak-anak sekolah aja enggak. Dia jualan sepatu awalnya, kemudian dibundling sama tas. Dibundling sama tas. Tetap aja laku. Tas sekolah sama sepatu sekolah pada saat anak-anak nggak sekolah. Laku. Dari awal saya bilang, ya, bahwa saya selalu percaya, kenapa saya pengen masuk ke dunia pemasaran, marketing, karena apa? Marketing is magical. Yang kayak gitu tuh bisa terjadi. Ya kan? Dan itu fakta. Nah, yang ini juga saya harus sampaikan, teman-teman sekalian, bahwa target kami di pemerintah itu tahun 2024, tahun 2024 itu adalah 30 juta UMKM-nya onboarding digital. Digital itu maksudnya apa? Yang pertama kalau yang mikro itu omsetnya di bawah 300 juta satu tahun. Ya, dia udah pakai WhatsApp buat jualan, dia udah pakai e-katalog buat jualan, dia udah pakai sosial media buat jualan, itu namanya onboarding juga, ya. Usaha kecil apa? Usaha kecil itu antara omsetnya 300 juta sampai 2 miliar satu tahun. Itu berarti dia udah onboarding di e-commerce lokal, ya kan? Udah masuk ke berbagai macam marketplace. Kemudian kalau usaha menengah sudah masuk ke e-commerce global untuk ekspor. Hanya sayangnya memang 7 bulan saya di Smesco, saya ngalamin yang ini nih. What's happening is actually gitu, literasi digital UMKM-nya masih sangat rendah. Ya kan? Kapasitas produksinya masih kecil. UMKM itu cenderung seperti itu. Kapasitas produksinya kecil. Kalau mau gede sedikit nggak ada modal. Kualitas produksi belum konsisten atau cenderung rendah, dan akses pasar belum optimal. This is what happening dan this is what government wants. Pemerintah selalu onboarding caranya gimana Pak? Masuk e-commerce. Itu onboarding, oke. Tapi saya kasih rahasia ke teman-teman sekarang pada pagi hari ini, onboardingnya tolong jangan hanya masuk ke e-commerce, tetapi onboardingnya what you should do untuk dapat kemandirian bisnis adalah you should generate your own traffic to your own web store to get your own maximum conversion at your own optimum cost. Jadi kan nggak ada ngomongin e-commerce di sini. Jadi kita ngomongin your own traffic, your own web store, your own conversion, dan your own cost. Karena zaman sekarang udah nggak zamannya lagi. Prinsip ekonomi kan kita sering dengar tuh, cost-nya 0, pendapatannya maksimum gitu. Sekarang udah nggak bisa. Cost-nya sekian, pendapatannya sekian gitu. Ini optimumnya, selalu dibilang begitu. Jadi nggak zaman lagi. Ya sebisa mungkin ya kita nggak ngeluarin apa-apa buat dapat penjualan yang maksimal, udah nggak bisa. Kecuali maklar. Ya kan? Kalau yang lainnya nggak bisa. Kalau kita bisnis kita tetap harus mengeluarkan cost. Jadi ini yang mesti teman-teman pikirkan sekarang, walaupun secara step by step akan dilakukan ke arah sana. Yang paling kanan is your ultimate goal, automate everything. Ya kan? Automate semuanya, otomatisasi semuanya. Tokonya sudah automate. Ya kan? Believe it or not, saya punya teman produksi sneakers salah satu terbesar di Indonesia. Sneakersnya
Maklun, dia cuma pegang brand, ya, sosial media dia urusin sendiri sama timnya, masuk ke e-commerce sama webnya dia urusin sendiri di rumah. Kerjaannya ngapain? Di rumah. Komputernya kok komputer Batman yang laptop monitornya ada 3, yang satu buka e-commerce, yang satu buka dashboard penjualan, yang satu lagi buka dashboard gudang dan segala macam. Semuanya bisa dilakukan di rumah, nggak perlu keluar. Salah satu brand terbesar, bukan sneaker sebetulnya, distro lah. Dia punya sneaker, dia punya kaos, dia punya. Semuanya dilakukan di rumah. Setiap pagi bangun, depan komputer, kerja sampai malam, tidur. Besok bangun lagi, depan komputer, nggak keluar rumah. Sesekali keluar dia lihat pabrik buat maklun barangnya, gitu. Nah, jadi ada 3 step teman-teman. Yang paling kanan ini adalah the ultimate goal, ya kan? Tapi yang paling kiri di awal, kalau produknya di awal-awal biasanya, saya selalu sarankan guys fokus saja di produk. Trafficnya nggak apa-apa numpang di marketplace, tapi kencengin di customer servicing. Orang Indonesia itu, teman-teman, kalau bicara e-commerce, kalau bicara jualan, konversinya itu adanya di WhatsApp. Saya yakin deh, yang ada di sini pasti pernah beli sesuatu, ya kan? Yang at the end ngomong sama customer service di WhatsApp, ya kan? Yang cewek-cewek misalnya beli kosmetik, kolagen dan segala macam itu, karena nggak percaya apa yang ditulis di sales page, akhirnya ke WhatsApp nanya, ini ada ininya nggak ya, ini ada ini nggak ya, harganya berapa? Orang Indonesia senangnya kayak gitu. Di luar negeri nggak, semuanya otomatis, bayar otomatis. Di Indonesia nggak, conversion ada di WhatsApp. Jadi customer servicing is very important. Customer service-nya harus dibekali kemampuan untuk hard selling dan soft selling. Harus. Saya punya teman di Lombok jualan produk kosmetik, karyawannya ada 150, 80% karyawannya adalah customer service. Barangnya dibikin di Tangerang, disimpan di gudang di Jakarta. Nggak pernah lihat barangnya itu customer service. You can imagine. Ya kan? Karena susah. Di Lombok nggak ada pabrik. Pabriknya cuma di Tangerang. Dia bikinnya Tangerang. Habis itu disimpan di Jakarta. Dijualnya dari Lombok. Customer service ketika ada customer yang masuk ke WhatsApp, dibalasnya yang ada di Lombok. Dan nggak perlu tahu juga. Nah, ya, step yang pertama adalah fokus di produk. Yang kedua, ketika produknya sudah oke, dijual di marketplace oke. Kenapa mesti dijual di marketplace di awal? Karena marketplace itu dia sudah punya traffic yang besar. Karena salah satu challenge UKM atau salah satu challenge startup itu selalu dari sisi traffic. Ketika kita punya website tapi nggak ada yang datang, itu sama aja kayak kita punya toko tapi di tengah hutan. Ya. Tapi ketika kita punya toko, trafficnya besar, tapi nggak ada yang beli, itu sama aja kayak kita buka toko Indonesia tapi kita buka toko Indonesia tapi di Prancis itu nggak ada yang beli, nggak ada yang ngerti, orang lewat aja banyak, useless. Jadi mengerti tentang traffic is one of the thing. Nah di awal you don't have to do that gitu maksudnya. Di awal gampang aja di marketplace buka toko di sana, customer servicing-nya oke, produknya dibikin bagus karena marketplace sudah mempunyai traffic yang besar. Yang kedua, bikin web store. Mulai tahu tentang satu jenis traffic. Fokus di satu jenis traffic. Nggak usah kemana-mana. Integrate payment gateway sama checkout page. Payment gateway teman-teman bisa pakai Mitrans yang saya rekomendasikan. Checkout page teman-teman bisa pakai order online kalau pernah tahu. Ya kan? Integrasikan, kemudian ditembak pakai satu jenis traffic. Apapun trafficnya semuanya bagus. Bagi saya, one single traffic
as long as dia manusia gitu, bisa dibujuk untuk membeli. Nah, yang terakhir, yang paling kanan, ketika kita bicara automate, ya traffic-nya harus mulai tahu nih berbagai macam jenis traffic, harus bisa membuat smart funneling di website, supply chain-nya harus smooth. Kemarin ketika Banyuwangi membuat subsidi ongkos kirim gratis kerjasama dengan PT Pos, ya kan? Itu menurut saya adalah salah satu subsidi yang paling smart yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Satu-satunya cuma ada di Banyuwangi. Gitu. Ya kan? Tinggal dibatasin aja gimana caranya subsidi itu dipakai untuk produk lokal. Nah, yang ketiga, supply chain-nya sudah oke, konversinya juga harus ngerti. Jadi, teman-teman, kalau kita bicara digitalisasi, cara jualan, kita mesti ngerti dari awal. Kita mesti ngerti traffic-nya, kita mesti ngerti web store, toko online kita seperti apa. Ada banyak banget jenis web store sekarang. Gojek dia punya Go Store. Dulu ada teman saya pernah bikin belanja bio, sekarang utas.o. Ada banyak sekali web store yang bisa menerima traffic dari social commerce, dari IG atau dari Facebook. Jadi traffic-nya oke, web store-nya oke, toko online-nya oke, kemudian pemahaman kita tentang konversi juga harus baik. Dan yang terakhir, profit. Tapi profit kan di luar bahasan. Karena yang tiga di depan ini kita ngomongin omset sebanyak-banyaknya. Kalau profit kan nggak cuma ngomongin omset, yang namanya profit itu kan ada expenses yang harus dihitung di situ. Jadi mau salesnya segede Gundam juga segede gaban gitu salesnya, tapi kalau expenses-nya juga segede gaban, ya profitnya kecil juga. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang traffic, pemahaman tentang traffic digital ya teman-teman, ada dua jenis traffic yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah traffic mobile dan traffic web. Traffic mobile itu yang berasal dari handphone, yang mobile, okay. Dan traffic web adalah yang berasal dari komputer. Ada paid traffic dan organic traffic. Okay. Paid traffic itu contohnya adalah PPC, pay per click advertisement. Itu cara kita mendapatkan traffic paling cepat itu dengan paid traffic. Facebook ads, kalau Instagram ads, itu cara cepat dapat traffic, tapi ada tapinya. Cara dapatnya cepat, tapi juga harus di split testing. Sekali lagi kita harus base-nya on data. Kemudian ada social media traffic. Kita bisa bangun dulu social medianya, kita kumpulin kolamnya, marketnya kita kumpulin di satu kolam, kemudian kita baru jualan di situ. Atau kita bangun yang long term, base-nya adalah search engine optimizations. Ya, nanti teman-teman yang mau nanya boleh nanya detail tentang tiga jenis traffic yang ini. Nah, digital marketing funnel yang teman-teman harus tahu di sini dibagi menjadi tiga. Ada top, ada middle, ada bottom. Topnya ini yang tadi saya bilang ini adalah berbagai jenis traffic. Middle-nya ini yang saya selalu bilang ini adalah kita bicara tentang web store kita. Kemudian bottom-nya kita bicara tentang konversi. Kalau kita lihat satu persatu misalnya kita mempunyai satu traffic sebanyak 100.000 traffic misalnya. Ya kan? Hasil dari Facebook Ads ya kan? Dengan CTR atau click through rate-nya 10%. Ya, impresinya ada 100.000, ada click through rate-nya adalah 10% atau 10.000, berarti yang masuk ke landing page kita, yang masuk ke web store kita, itu ada sekitar 10.000, ya kan? Bounce rate-nya misalnya 50%, nanti begitu masuk, lihat sebentar nggak suka, cabut lagi, separohnya, berarti kita cuma punya 5.000 nih. Actual visitor yang masuk ke web kita dan senang. Stays. Oke. Nah, dari yang stays itu misalnya hanya 1.000 yang masukin leads, ya. Kita bikin opt-in form. Opt-in form itu kalau kita masukin
email, ya, untuk nanti kita treatment di belakang. Kemudian ada 1.000 masuk misalnya, kemudian masuk nih ke konversi. Nah, leads ini bisa juga dia menjadi konversi sebetulnya. Jadi jenis konversi itu bermacam-macam, teman-teman, nggak cuma sales saja, tetapi ketika kita bisa mengumpulkan leads, kita bisa mengumpulkan data dari calon pembeli, itu juga bisa menjadi konversi, karena suatu saat nanti kita bisa manfaatkan. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Kalau kita bicara traffic yang paling cepat, PPC tadi, pay per click traffic, kita mesti nyiapin headline, text, call to action, dan picture. PPC itu salah satunya adalah Google Ads. Kalau teman-teman lagi iseng gitu, silahkan cari misalnya hotel di Banyuwangi, gitu. Yang keluar pasti adalah online travel agent. Ada tulisannya iklan itu PPC. Social media traffic, tetap kita harus nyiapin foto, caption, link, dan segala macam. Sementara SEO kita mesti nyiapin articles, long term-nya, ya kan? Ada video atau picture. Kalau kita bicara SEO di YouTube, kita bikin video di YouTube, berarti kita mesti nyiapin videonya. Kita bicara off-page SEO, search engine optimizations, berarti kita ngomongin backlink, seberapa dipercaya artikel yang kita punya, sama on-page SEO. On-page itu berarti satu artikel itu secara teknis ada caranya agar lebih mudah dikenali oleh search engine. Nah, karena saya nggak suka SEO, saya nggak suka social media, base saya adalah affiliate marketing, data, jadi saya paling suka ngambil PPC atau paid traffic. Nah, kalau paid traffic, it's a very simple thing. Iklan yang ini misalnya sama-sama mengiklankan apartemen, 1 bedroom penthouse misalnya, sama-sama luxury, ini cuma dirubah sedikit saja, yang bagian teksnya, yang satunya walking distance to bars and restaurant, yang satunya dog friendly, resort style, high ceiling, granite, dan segala macam. Cuman dirubah sedikit saja. Kalau teman-teman bisa lihat, yang satu impresinya 2.000, yang satu impresinya cuma 470. Yang satu yang masuk kliknya 77, yang satunya 27, tapi CTR-nya lebih gede yang bawah. Average cost-nya juga lebih kecil yang bawah. Jadi di antara dua ini, tadi saya selalu bilang di awal, reach itu adalah vanity metrics. Impresi ini adalah vanity metric. Kalau teman-teman pakai KOL atau Key Opinion Leader, mereka punya, kita buatkan landing page dengan copywriting yang bagus, langsung dilarikan ke checkout page. Yang satu sama yang dua saya pernah coba, tapi konversinya dikit, karena begitu masuk ke homepage, ini trafficnya keliling dulu, dia nyari ke search dulu, nyari ke info dulu, frequent ask question dulu, dan segala macam, lari kemana-mana, ke page kemana-mana, sebelum akhirnya beli. Nah, kalau yang traffic yang langsung lari ke landing page, saya langsung larikan ke checkout page, beli dia. Udah nggak punya kesempatan lagi untuk lari kemana-mana, langsung beli. Ini salah satu contoh yang bisa dikerjakan oleh teman-teman ketika kita bicara funneling. Ya, traffic source-nya bisa dari berbagai macam, yang tadi saya sebutkan, bisa dilarikan ke landing page atau bisa dilarikan ke blog. Landing page itu definisinya adalah tempat atau halaman di mana traffic kita berlabuh. Jadi kalau kita ngiklan di Facebook, ketika iklan ini linknya dilarikan ke satu halaman, ya ini namanya landing page. Landing page ini bisa berupa homepage, bisa berupa sales page, bisa berupa squeeze page, bisa berupa blog, atau bisa berupa pre-render, whatever yang teman-teman mau pilih, silahkan saja. Tetapi ketika sudah sampai ke sales yang ada di sini, usahakan masuk ke checkout. Jadi perjalanan
traffic dari ketika dia diakuisisi di depan sampai dia check out dan membeli menjadi konversi, ini harus kita perhatikan betul. Bahkan ada banyak traffic yang ketika dia sudah sampai check out page terus pergi. Udah sampai check out page ini tinggal bayar, pergi. Itu namanya abandon check out. Ini tetap harus kita treatment juga. Kalau di Google, kalau di Facebook, ada satu fitur namanya retargeting atau remarketing. Jadi fitur itu ngingetin customer, Jadi ketika dia sudah sampai check out terus cabut, diingetin lagi, kamu sudah sampai check out page loh, ini tinggal check out saja. Kalau dia sudah sampai ke product page gitu kan, sebelum check out adalah di product page, terus dia pergi gitu. Dia harus diingetin terus, kamu sudah sampai di product page loh, tinggal sedikit lagi nih check out nih gitu. Jadi barangkali teman-teman pernah ngalamin persis sama yang saya alamin gitu. Ketika yang paling bagus itu contohnya adalah online travel agent. Ketika kita mau pesan kamar hotel, kita buka sampai kamarnya, terus kita cabut nih misalnya. Belum jadi beli pada saat itu, yang ada kayak dikejar-kejar. Iklannya nongol terus kamar hotel yang itu. Nah, itu namanya remarketing atau retargeting. Dan itu cuma bisa terjadi ketika kita melakukan pemasaran era digital.